Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you class? I hope you are fine. Dan jangan lupa kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat kembali melangsungkan proses pembelajaran kita di kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang application letter. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa pertemuan pekan lalu, itu saya menginstruksikan kepada Ananda sekalian untuk melengkapi semua tugas-tugas yang belum diselesaikan. Saya harap kalian memperhatikan instruksi ini dan segera menyelesaikan tugas-tugasnya, kemudian disubmit atau dikumpulkan di Google Classroom sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Saya meminta kalian untuk memberikan atensi yang lebih kepada pada pembelajaran, bukan hanya bahasa Inggris tapi semua pembelajaran, karena di samping kalian sudah kelas 6, sudah kelas 12, sebentar lagi kalian akan melanjutkan pendidikan di luar SMA. Ya tentunya semua tugas-tugas itu untuk diri kalian sendiri, kemudian juga untuk mempermudah pekerjaan kita sebagai seorang pengajar. Tentunya kita tidak ingin direpotkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya sudah diselesaikan pada waktu tertentu, tapi karena kalian tidak mengumpulkan dan tidak mengindahkan aturan-aturan pembelajaran, sehingga kami sebagai guru harus kembali mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya sudah selesai, ya. Jadi tolong diperhatikan. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi application letter. Pada materi ini sebenarnya saya hanya ingin menjelaskan apa yang sudah saya berikan di Google Site, karena rasa-rasanya sudah lama sekali saya tidak menjelaskan meskipun itu hanya melalui video. Oke, sekarang kita masuk pada pengertian surat lamaran kerja. Nanti setelah mungkin kalian lulus SMA, ada yang tidak ingin melanjutkan di pendidikan perkuliahan tapi langsung ingin melamar pekerjaan, itu boleh. Dan kali ini kita belajar tentang surat lamaran kerja supaya kalian punya bekal bagaimana caranya kita melamar pekerjaan, bagaimana kita menulis surat lamaran kerja, dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita masuk pada teknis lamaran pekerjaan, surat lamaran pekerjaan, ada baiknya kalian mengetahui sebenarnya surat lamaran pekerjaan itu apa. Oke, jadi surat lamaran pekerjaan itu seperti yang bisa kalian baca adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang lain, yang tentunya orang lain itu adalah pejabat atau orang yang berwenang di sebuah perusahaan atau sebuah institusi yang ingin kalian masuki. Surat lamaran pekerjaan ini dia sifatnya sebenarnya surat pribadi. Tapi surat pribadi ini surat pribadi yang bentuknya resmi. Karena surat itu kan ada dua, ada yang formal dan ada yang informal, di mana formal itu adalah surat resmi dan informal itu adalah surat yang tidak resmi. Surat lamaran kerja termasuk pada surat personal, ya, surat pribadi. Kenapa dikatakan surat pribadi? Ya karena ditulis oleh satu orang, pribadi seseorang kepada orang lain. Tapi sifat surat ini adalah suratnya bentuknya resmi. Jadi seperti itu. Kemudian kenapa resmi? Ya karena di dalam isi surat ini bahasanya tentu menggunakan bahasa yang lebih resmi. Kemudian keinginan atau inti dari surat lamaran kerja ini tentunya juga lebih resmi dibandingkan dengan surat-surat pribadi lainnya. Surat pribadi lainnya seperti surat kepada teman, surat kepada orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang kita masuk pada fungsi surat lamaran pekerjaan.
Fungsinya seperti yang bisa kalian baca, satu sebagai tanda tertulis resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Ya tentu saja ada tanda bukti bahwa kita memang ingin melamar pekerjaan, ya ditandai dengan bukti-bukti fisik. Salah satu bukti fisiknya adalah surat lamaran kerja. Kemudian sebagai alat komunikasi, ya selain nanti kita wawancara itu juga sebenarnya komunikasi juga. Tapi sebelum kita masuk pada wawancara, ada dulu langkah-langkah sebelumnya. Ya salah satunya adalah mengajukan surat lamaran kerja. Di dalam surat lamaran kerja mengapa dikatakan sebagai alat komunikasi? Ya karena di dalam surat itu kita menyatakan maksud kita, kenapa kita mengirim surat, dan maksud kita untuk menyatakan mengirim surat itu adalah salah satu bentuk komunikasi tertulis. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan. Maksudnya apa sebagai bahan pertimbangan? Ya tentunya orang yang kita kirimi itu tidak mengenal kita, ini siapa, dari mana, dan bagaimana, ya. Makanya di dalam surat lamaran itu kita menampilkan misalnya identitas kita siapa, kemudian kurikulum vitae kita seperti apa. Kurikulum vitae itu adalah daftar riwayat hidup. Jadi di dalam daftar riwayat hidup itu nanti dicantumkan identitasnya siapa, kemudian sekolahnya di mana saja, kemudian nilainya selama dia bersekolah itu berapa, kemudian kalau ada pengalaman kerja atau pengalaman organisasi itu disebutkan. Jadi semua nanti keterangan-keterangan yang dimunculkan pada kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup itu menjadi bahan pertimbangan orang yang ingin menerima kita. Seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian-bagian atau bagian-bagian surat lamaran atau part of application letter. Ada banyak application letter partnya, bagiannya. Pertama ada letterhead atau kepala surat. Tapi biasanya untuk surat lamaran kerja itu tidak punya kepala surat. Kita tidak punya kop surat karena kita melamar atas nama pribadi, ya. Dan biasanya kop surat itu kan kop surat dipakai atas nama institusi atau atas nama perusahaan. Sementara surat pribadi itu atas nama pribadi. Jadi biasanya surat pribadi itu tidak menggunakan letterhead, kecuali mungkin untuk lamaran-lamaran misalnya dari C2C. C2C itu maksudnya dari satu company to company. Jadi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, misalnya surat permohonan untuk kerjasama dan lain sebagainya, yaitu pasti menggunakan letter of head. Ya, jadi di dalam letter of head itu, kepala surat itu ada bagian-bagiannya juga, ada hal-hal yang harus dimasukkan. Ya, tentang pertama seperti yang bisa kalian baca adalah nama perusahaan. Nama perusahaannya apa, kemudian merek dagangnya kalau dia merek dagang, kemudian jenis perusahaannya apa, kemudian alamat lengkap, dan simbol itu apa ya, seperti logo perusahaan dan lain sebagainya. Contoh dari kepala surat, ya kalian yang aktif di OSPSH tentu tahu yang mana itu kepala surat, ya. Kemudian selanjutnya ini contoh kepala surat, Melissa Cake and Bakery. Melissa Cake and Bakery ini adalah nama perusahaan. Kemudian The Central of Ferus Cake and Bakery. Kemudian ada Marisa Street number, itu adalah alamat perusahaan. Kemudian ada kode pos, nomor telepon dan lain sebagainya, ya. Tergantung. Head of letter itu sebenarnya bentuknya tergantung dari perusahaan itu sendiri, tapi biasanya harus mencakup yang empat part ini, bagian ini. Kemudian kita masuk pada the deadline.
The deadline itu maksudnya penanggalan, tanggal berapa kita mengajukan surat lamaran kerja, tanggal berapa kita menulis surat. Penulisan surat dalam bahasa Inggris ya, karena kita belajar bahasa Inggris tentunya kita menulis surat dalam bahasa Inggris. Ada dua style yang digunakan, ada yang British style, kemudian ada yang American style. Yang January 2nd kemudian koma dan tahun ini adalah British style. Kemudian yang di bawah ini adalah American style ya. Jadi kalian boleh pilih mau yang British atau yang American. Tapi kalau di Indonesia ya kita punya satu gaya saja, Indonesian style. Gayanya adalah tempat atau alamat. Bukan alamat ya, tempat di mana kita menulis surat jadi ada tempatnya, kemudian ada koma, kemudian tanggal, bulan, kemudian ada tahun. Itu Indonesian style. Kemudian selanjutnya ada inside address atau alamat yang dituju. Alamat yang dituju itu perusahaan yang ingin kita lamar, di mana tempatnya. Kemudian biasanya juga di atas, ini ada yang terlewat ya sepertinya, di bawah the deadline, di bawah tanggal, biasanya kita mencantumkan alamat kita sendiri ya. Alamat kita sendiri biasanya ada di mana, tapi itu sekali lagi tergantung stylenya. Kemudian selain inside address, alamat yang dituju, setelah itu masuk pada salutation atau salam. Salam itu harus sifatnya resmi, tidak boleh yang tidak resmi. Misalnya sweet, my sweetness, my dearest, itu jangan. Karena kenapa? Surat lamaran kerja itu bentuknya resmi, jadi salutationnya juga harus resmi. Resmi yang mana ya? Biasanya pakai dear saja ya, pakai dear, jangan pakai dearest ya, nggak usah pakai dearest begini kalau ini sifatnya agak tidak resmi. Oke, selanjutnya kita masuk pada attention line. Attention line itu kalau kita di dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kita menulisnya dengan YTH, kepada yang terhormat ya. Itu attention line-nya. Boleh dituliskan attention, bisa juga langsung namanya ya, Dear Mr. Jom Agin. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada subject line. Subject line itu adalah perihal. Dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya dengan perihal atau subjek, hal, tujuan. Tujuan kita menulis surat. Tujuan kita menulis surat apa? Ya tentunya adalah surat lamaran kerja. Jadi nanti ditulisnya subjeknya adalah application letter, atau biasanya tidak perlu. Itu tergantung format yang diberikan. Kalau misalnya dia sifatnya resmi, misalnya ada yang setelah ini kalian mau mendaftar PNS, kalau terbuka itu biasanya surat lamaran kerja itu ditentukan formatnya harus sama bentuknya. Jadi kalian harus mengikuti contoh surat lamaran kerja yang ditentukan satu daerah. Itu kalau PNS. Tapi kalau misalnya kalian melamar pekerjaan misalnya di kantor, di perusahaan swasta, itu biasanya tidak ada format khusus ya, tidak ada format seragam yang diberikan. Cuma bagian-bagian surat dalam surat lamaran kerja itu harus diikuti. Oke, saya harap kalian mengerti ya. Selanjutnya adalah body of the letter. Nah ini inti surat, isi dari surat yang namanya saja body itu badan atau isi surat. Ini kita ada mau mengajar Kak. Oke, selanjutnya ada complimentary. Setelah isi surat masuk pada complimentary atau salam penutup. Salam penutup itu adalah
Seperti ini contohnya, your faithfully, kemudian ada dear, ada very truly yours. Dan ini semua komplementernya ini bersifat formal ya. Kemudian setelah itu ada signature. Signature itu kalian sudah tahu semua adalah tanda tangan. Kemudian biasa di bawah reference atau inisial. Inisial ini tentunya adalah nama orang si penulis surat. Di sini sudah dijelaskan si penulis surat. Kemudian selanjutnya ada enclosure notation atau lampiran. Bisa disebut dengan lampiran. Enclosure di sini ada berupa katalog. Ini kalau dia perusahaan ya, katalog atau price list atau shoe style dan lain sebagainya. Ini sifatnya lampiran-lampiran ini kalau dia bentuknya perusahaan, misalnya dia menawarkan produk sepatu, ya tentu di dalam lampiran itu dicantumkan gambar-gambar sepatunya, kemudian ada daftar harganya, kemudian ada model-model sepatunya. Kalau enclosure untuk surat lamaran kerja berbentuk personal atau sifatnya pribadi, enclosure-nya itu dia berbentuk CV ya, CV atau kurikulum vitae. Jadi lampiran salah satunya adalah CV, jadi lampiran di surat lamaran kerja itu salah satunya CV. Pertama biasanya ada KTP atau identification card ya, identity card. Kemudian ada ijazah, ada transkrip nilai, kemudian ada biasanya surat kelakuan baik, kemudian baru masuk pada kurikulum vitae. Seperti itu. Itu kalau lampiran untuk surat lamaran kerja yang berbentuk pribadi. Kemudian ada carbon copy notation. Nah, carbon copy notation ini tidak diperlukan kalau dia sifatnya pribadi, ya, karena tidak ada di tembusan. Mau ditembuskan kemana ya? Ini sifatnya pribadi. Tapi kalau misalnya yang seperti saya bilang tadi ada C2C, misalnya perusahaan sepatu ini ingin mengajukan kerjasama ke pihak toko apa, ya itu harus biasanya mencantumkan tembusan. Biasanya ditembuskan ke, jadi surat lamarannya itu selain ditembuskan ke institusi atau kantor yang dituju, biasanya juga masuk pada misalnya kepada direktur tempat kita bekerja dan lain sebagainya ya. Itu kalau bentuknya institusi atau company to company. Tapi kalau melamar pekerjaan untuk pribadi ya tidak perlu. Yang perlu ya antara kalian atau orang yang menerima Anda nantinya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ini ada contoh application letter CV. Jadi application letternya dia bentuknya CV. Ini contohnya, kalian bisa baca. Kalau kalian tidak mengerti, ya kalian copy ini terus cari artinya di Google Translate. Nah, kemudian ini application letter CV. Maksudnya application letter CV itu surat lamaran kerjanya itu, di dalam surat lamaran kerjanya itu mencantumkan kurikulum vitae-nya atau mencantumkan apa tadi bahasa Indonesia kurikulum vitae, daftar riwayat hidupnya ya. Contohnya ini daftar riwayat hidupnya seperti ini. Jadi saya perlihatkan dulu. Nah, ini namanya deadline. Kemudian ini penulisnya. Kemudian ini address-nya, alamat yang dituju. Kemudian ini adalah orang yang dituju ya.
dia tidak menyebutkan salutation di sini ya. Oke, kemudian ini masuk pada body of letter. Kemudian ini ada sincerely, ini salutationnya. Kemudian ini inisialnya, ini signature, tanda tangan di situ harusnya. Kemudian applicant itu maksudnya si penulis ya, si penulis maksudnya. Jadi anggaplah di sini ada tanda tangan. Kemudian applicant ini maksudnya adalah pelamar itu ditulis ya nama aslinya ya, seperti itu. Oke, ini contoh-contohnya, kalian bisa baca. Saya memberikan kalian 9 contoh surat lamaran kerja, ditambah ada 1 contoh surat lamaran kerja yang ada di buku kalian. Di buku kalian itu bisa kalian baca materinya di halaman 50 sampai 59. Oke, ya ini yang bentuknya Indonesian style ya. Darwoto itu nama pengirim, kemudian ini alamat pengirim, kemudian ini hal ya, subject of the letter, kemudian ini nama perusahaan yang dituju, ini alamat perusahaan yang dituju, kemudian ini ada tanggal dia menulis surat. Kemudian ini ada salutation, kemudian ini ada body of the letter, kemudian ini ada apa tadi namanya itu jadi penutupnya, enclosure-nya, kemudian ada yang ini enclosure ya, ini penutupnya, kemudian ini namanya, kemudian ada enclosure itu adalah lampiran. Nah, ini contoh lampiran untuk orang mau mengajukan lamaran kerja. Ada kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup, kemudian ada certificate of school atau ijazah atau ya, kemudian ada certificate of training atau apa istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu, sertifikat atau piagam ya, piagam kegiatan atau piagam penghargaan. Kemudian ada copy of personal identity, fotokopi KTP, kemudian ada SKCK, kemudian ada foto. Nah, seperti ini bentuk enclosure untuk surat lamaran kerja yang bentuknya personal. Oke, kalau kalian ingin bertanya silakan tanyakan di diskusi kelas di Google Classroom ya. Kemudian ada istilah-istilah yang harus kalian perhatikan dalam surat lamaran kerja, seperti requirement, qualification, enclose, kemudian ada kolega, ada to appear, ada resume, ada consideration, ada be sweet, ada in order. Ini semua artinya ada di sini. Jadi cari sendiri. Begitu stylenya orang kalau kuliah ya, ditunjukkan. Kalian cari sendiri, belajar sendiri. Karena kalian belum kuliah dan ini online, jadi saya akan berbaik hati memberikan kalian bocoran. Pertama, to appear itu sudah ada jawabannya yang termuat di koran. Kemudian requirement kira-kira artinya apa? Requirement itu sorry my nephew disturb nih. Oke. Sampai di mana kita? Sampai di requirement itu adalah ini jenis keterampilan.
sorry, requirement itu artinya persyaratan ya. Requirement itu persyaratan. Enclose itu sudah ada tadi. Mana artinya enclose? Di sini terlampir. Enclose itu terlampir atau lampiran ya, enclosure. Kemudian kolega ada di sini, artinya kolega. Kemudian resume itu daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Kemudian consideration itu artinya persyaratan. Kemudian biswit mana artinya di sini biswit? Cocok untuk. Kemudian in order to itu artinya agar. Qualification itu adalah jenis keterampilan atau kepribadian yang membuat seseorang cocok untuk suatu pekerjaan tertentu ya. Jadi itu. Jadi istilah-istilah ini biasanya muncul dan biasa kalian gunakan dalam surat lamaran kerja yang berbentuk bahasa Inggris. Ini ada pronunciation-nya. To appear ya. Ini tulisannya, ini bacaannya ya. Pronunciation-nya yang ini. Jadi kalian to appear, be enclosed, kemudian ada qualification, ada in order to, ada requirement, ada kolega, ada consideration, ada biswit, dan ada resume. Seperti itu caranya disebutkan ya. Nah, ini adalah contoh surat lamaran kerja dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi ini ada namanya, nama pelamarnya, ini alamat pelamarnya, kemudian ini ada tanggal. Ini ada namanya, ini alamatnya, kemudian ini tanggalnya, tanggal menulis surat. Kemudian ini Mr. Frank Peterson ini adalah nama orang yang misalnya nama direktur atau nama HD-nya. Sakit leherku. Ini jabatan orang yang dikirimi. Kemudian ini ada alamat kantornya. Nah, ini ada salutation-nya ya. Bukan salutation tadi namanya ya. Intention ya. Ada intention-nya. Kemudian di sini ada body of the letter. Kemudian ini ada sincerely, penutupnya. Kemudian ini namanya atau apa tadi namanya di dalam istilah surat itu, aplikannya, si penulis suratnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian bisa membaca, kalian bisa mengartikan suratnya juga di Google Classroom. Di Google Translate ya. Atau kalian, saya mau jelaskan ini contoh suratnya ya. Tapi kayaknya videonya sudah terlalu lama deh. Dear Mr. Peterson, yang terhormat kepada Tuan Peterson, I'm writing to you in response to your advertisement for a local branch manager newspaper appeared in Java Post on Sunday, June 15. As you can see from my enclosure resume, my experience and qualification match this position requirement. Jadi di sini dia menuliskan sumber dia kenapa bisa melamar pekerjaan. Jadi I'm writing, saya menulis surat lamaran kerja ini sebagai bentuk respon dari iklan Anda di koran
jawab post pada hari Sunday tanggal 15 Juni ya. As you can see, Anda bisa melihat pada enclosure atau pada enclosure lampiran surat lamaran kerja mengenai pengalaman kerja saya, kemudian kualifikasi, jenis-jenis kualifikasi saya. Kualifikasi itu apa tadi yang saya jelaskan, keahlian atau kepribadian yang dia miliki itu sesuai dengan posisi yang diminta atau sesuai dengan persyaratan yang diminta. Kemudian selanjutnya, body of the letter selanjutnya, my current position managing the local branch of a national shoe retailer has provided the opportunity to work under a high pressure team environment where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet sales deadlines. In addition to my responsibilities as manager, I also develop time management tools for staff using Access and Excel from Microsoft Office Suite. Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I'm particularly suited for this position. Please call me after 4 p.m. to suggest a time we may meet. I can be reached via telephone nomornya disebutkan, or by email at lilis@yahoo.com. Sincerely, Lilis Handayani. Jadi seperti itu ya. Jadi posisinya dia adalah managing the local branch in National Shoe. Jadi dia sebenarnya bekerja di perusahaan sepatu, retailer sepatu ya. Has provided the opportunity. Jadi pengalaman kerjanya itu sebenarnya memberikan dia, jadi dia sebenarnya sudah pernah bekerja di perusahaan sepatu. Jadi atas dasar pengalaman itu dia memiliki kesempatan to work under high pressure. Dia punya pengalaman kerja, dia bisa bekerja di bawah tekanan sesuai dengan, kemudian dia juga bisa bekerja secara tim. Kemudian dia memiliki dari pengalaman kerja itu dia punya beberapa kolega. Kemudian kemudian selanjutnya, in addition to my responsibility as manager, I also develop kemudian sebagai tambahan maksudnya informasi tambahan sebagai manajer, dia juga dulu pernah develop time management, mengatur time manajemennya, manajemen pekerjaannya for staff using untuk staff-staffnya dengan menggunakan using Access and Excel form Microsoft Office dan Microsoft Excel dan Access. Jadi dalam memanage pekerjaannya, salah satu aplikasi atau beberapa aplikasi yang digunakan dalam bekerja adalah Microsoft Access, kemudian Microsoft Excel dan dari Microsoft Office. Kemudian dia berterima kasih, thank you for your time dan consideration. Dia berterima kasih untuk waktu, berterima kasih kepada orang yang ditujukan ya, surat lamaran kerja, atas waktu dan pertimbangan yang nanti akan diberikan. I look forward to the opportunity. Look forward itu mengharapkan. Jadi dia mengharapkan bisa opportunity to personally discuss why I'm particularly. Jadi dia mengharapkan maksudnya untuk diwawancara. Dia tidak mengharapkan untuk langsung diterima, tapi dia mengharapkan untuk dapat diwawancara sehingga dia bisa menjelaskan
secara personal, secara pribadi, kenapa dia ingin melamar pekerjaan, kemudian kenapa dia merasa cocok dengan pekerjaan itu. Kemudian waktu telepon, wah orang ini memberikan waktu menelpon ya. Tapi biasanya ini untuk American Style. American Style itu orangnya belak-belakan. Kalau kita di Indonesia biasanya lebih sopan. Jadi kita tidak menentukan kapan kita harus ditelepon ya. Suka-sukanya orang yang punya perusahaan kapan mau menelpon. Jadi di sini please call me at, dia memberikan waktu menelpon. Jadi kalau misalnya dia dipanggil untuk wawancara, sekiranya telepon itu, panggilan itu diberikan setelah pukul 4 sore. Kemudian dia mencantumkan nomor telepon dan emailnya. Ya, seperti itu. Contoh surat lamaran kerja dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dan lain sebagainya. Kemudian ada grammar review. Kebetulan grammar review itu adalah tata bahasa yang biasanya muncul atau yang muncul di application letter. Yang sering muncul adalah passive voice. I'm very happy karena grammar reviewnya adalah passive voice, karena di pelajaran kepesantrenan grammar kita juga masuk pada materi passive voice. Jadi seharusnya saya tidak terlalu ribet lagi dan tidak terlalu detail lagi menjelaskan tentang passive voice, karena kalian sudah pelajari passive voice secara detail itu di pelajaran grammar. As long as selama kalian memperhatikan betul materi passive voice yang ada di grup grammarnya ya. Kemudian ada sentence structure. Susunan penulisan surat. Susunan penulisan surat itu ya sama tadi, ada tanggalnya, kemudian ada alamat, ada namanya dulu, kemudian ada tanggal, alamat orang yang menulis surat, kemudian selanjutnya ada orang yang dikirim surat, kemudian nama perusahaannya, kemudian alamat perusahaannya, kemudian ada salam pembuka, kemudian ada masuk pada intinya, inti suratnya, kemudian penutup, kemudian ada tanda tangannya, kemudian terakhir ada terakhir but not least ada penulis suratnya. Kemudian setelah itu di belakangnya, di belakang surat lamaran kerja itu ada lampiran. Jadi lampirannya jangan ditulis di bawah tanda tangan. Jadi lampiran itu ditulis di kertas yang terpisah, biasanya ditempatkan di belakang surat lamaran kerja. Oke. Seperti itu ya. Jadi part of application letter bisa kalian lihat your address, kemudian the address of the company, alamat dari perusahaan yang kalian tuju, kemudian always make an effort to write directly to the person in charge of hiring. Maksudnya kalian biasanya sebaiknya menuliskan nama orang atau pejabat yang ingin kalian lamar di tempat dia bekerja, di tempat kalian bekerja. Seperti itu. Jadi selain menuliskan nama perusahaan, kalian juga menuliskan nama pejabat. Pejabatnya itu biasanya yang ditulis bukan direkturnya, tapi biasanya adalah HRD-nya ya. HRD, Human Resource. Apa itu bahasa Indonesianya HRD, saya lupa. HRD itu orang yang mengurus itu ya, orang yang mengurus masalah staff-staff yang ada di kantor, termasuk orang yang melamar pekerjaan, itu HRD. Kemudian ada nomor 4 ada opening paragraph. Opening paragraph, use this paragraph to specify which job you are applying for,
or if you are waiting to inquire whether a job position is open, question the availability in an opening. Jadi pada paragraf pertama kan ini kan sudah masuk pada body of the letter. Body of letter itu kan terbagi-bagi. Jadi paragraf pertama biasanya kalian menuliskan kalau kalian punya sumber, misalnya sumber tadi kalian dapat iklan lamaran kerja di surat kabar, itu kalian sebutkan saya menulis surat lamaran ini berdasarkan iklan Anda di surat kabar ini, ya itu ditulis di paragraf pertama. Kemudian kalian tuliskan job you are applying for, posisi yang kalian apply, posisi yang kalian lamar, itu kalian sebutkan di situ. Kalian mau jadi apa di perusahaan itu. Kemudian inquire whether a position is open. Ya, kapan misalnya perusahaan itu posisi itu kapan? Kemudian persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan surat lamar. Jabatan yang kalian ingin lamar. Kemudian selanjutnya kita masuk pada middle of paragraph. Middle of paragraph biasanya masuk pada paragraf 2 atau paragraf 3. This section should be used to highlight your work experience which most closely matches the desired job requirement presented in the job opening advertisement. Do not simply restate what is contained in your resume, but give strong reason why you are a suit to the position. Nah, ini penting ya, ini yang harus kalian perhatikan. Middle paragrafnya itu berisi highlight experience which most closely. Jadi highlight itu gambaran umum tentang kemampuan kalian atau pengalaman kalian yang cocok pada jabatan yang kalian ingin lamar, ya. Tapi yang harus kalian perhatikan, kalian tidak boleh menjelaskan secara detail sebagaimana yang kalian sebutkan nanti pada daftar riwayat hidup. Kan di daftar riwayat hidup itu biasanya dicantumkan prestasi, dicantumkan pengalaman kerja dan lain sebagainya. Itu kalian tidak perlu menuliskan secara detail pada surat lamaran kerjanya. Yang kalian cantumkan di situ adalah gambaran umum, ya, gambaran umum saja. Seperti tadi contohnya di sini. Apa ini contohnya? Di sini di paragraf kelima, ya. My current position managing a local branch of national shoes retailer has provided an opportunity to work under a high pressure team environment where it is essential to be able to work closely with my colleague in order to meet sales deadlines. Jadi yang dia tampilkan di situ sebenarnya bahwa posisi sebelumnya adalah saya adalah seorang yang bekerja di national source retailer yang memungkinkan saya untuk bisa bekerja di bawah tekanan, kemudian bisa bekerja secara tim, kemudian bisa bekerja secara tim yang memungkinkan saya untuk berkomunikasi dengan baik dengan kolega-kolega yang saya temui. Jadi itu gambaran umum tentang dirinya. Jadi dia menceritakan bahwa dia tuh sebenarnya orangnya bisa bekerja di bawah tekanan, dia memiliki komunikasi yang bagus, kemudian dia bisa bekerja sama. Jadi dia orangnya tidak egois, ya. Seperti itu gambaran umum tentang dirinya yang kemungkinan cocok dengan posisi yang dilamar, ya, seperti itu. Kemudian ada closing. Selanjutnya ada closing paragraph. Closing paragraph ini biasanya dia berisi tentang permohonan, ya. To ensure action the part of the reader, ya.
One possibility is to ask for the interview appointment time. Jadi di apa namanya, di paragraf penutup ini tentunya kita meminta harapan, berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kemudian paragraf ini juga berisi tentang harapan kita untuk bisa diterima atau harapan kita untuk dipanggil wawancara. Kalau di dalam bahasa Indonesia apa ya? Sepertinya contohnya begini bunyinya. Besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan Bapak, di perusahaan yang Bapak pimpin. Ya, seperti itu contohnya dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Inggris ya kalian bisa baca ulang lagi. Sorry, saya loncat ini anunya. Kalau di dalam bahasa Inggris kalian bisa ya baca lagi tadi contoh suratnya ya, di paragraf terakhir itu. Sorry, ini agak loncat halamannya. Oke. Nah, setelah paragraf terakhir, body of letter itu diakhiri ya tentunya surat itu kemudian diakhiri dengan salutation, diakhiri dengan signature, kemudian diakhiri dengan inisial dan lain sebagainya ya. Nah, bukan dan lain sebagainya sih, ya sudah sampai di situ saja memang ya. Mana tadi contohnya? Halaman 50 ya. Oke, ini contohnya. Kalau contoh di sini dia hanya mengakhiri dengan salutation dan ada inisial ya. Kalau di sini penjelasannya always sign application letter, enclosure indicate that you are enclosing your resume. Di sini yang ditekankan bahwa di surat lamaran itu harus selalu ada sign, signature. Kalian harus selalu tanda tangan. Kenapa begitu ya? Harus begitu memang ya. Jadi jangan diakhiri. Kalian boleh tidak tanda tangan kalau surat itu adalah surat elektronik atau kalian pakai email ya, dikirim di email. Tidak perlu ada tanda tangannya. Tapi kalau kalian mencantum, kecuali kalau surat kalian itu di scan, harus ada tanda tangannya. Kalau surat itu berbentuk kertas atau berbentuk fisik, itu harus ada tanda tangan. Tapi kalau dia bentuknya elektronik, biasanya tidak memerlukan tanda tangan. Kecuali kalau di scan. Kalau dia minta untuk menulis, kalau dikatakan di scan, berarti itu ada bukti fisik, kalian harus menulis di kertas. Berarti kalau tulis di kertas harus ada tanda tangan ya, kemudian di scan. Seperti itu. Kemudian kalian harus mencantumkan bahwa saya melampirkan ini, atau Bapak bisa melihat, Ibu bisa melihat secara detail tentang riwayat hidup saya pada daftar riwayat hidup yang saya lampirkan ya. Harus ada lampiran. Surat lamaran kerja itu harus ada lampirannya. Tidak cukup hanya menuliskan keinginan kalian untuk melamar kerja pada surat lamaran kerja saja, tapi harus selalu diikuti dengan lampiran. Karena di dalam lampiran itu isinya kan ada KTP, ada foto supaya mereka tahu mukanya, kenal mukanya. Ada KTP, tahu identitasnya di mana, tinggal di mana, warga negara apa dan lain sebagainya mungkin ya. Kemudian ada ijazahnya atau sertifikat of schoolnya, kemudian ada piagamnya, atau sertifikat kursus dan lain sebagainya, sesuai dengan jabatan yang diminta atau sesuai dengan persyaratan yang diminta. Seperti itu ya. Jadi untuk materi kali ini adalah penjelasan seperti itu saja. Selanjutnya nanti kita akan masuk pada tugas-tugas dan lain sebagainya. Sorry kalau penjelasannya saya terlalu panjang lebar dan kurang bersemangat ya. As you know, as you see in my phone, ini saya buat videonya malam hari, tengah malam ya. Oke, thank you very much for your attention. Saya meminta kalian untuk memperhatikan baik-baik materinya dan materi-materi selanjutnya atau materi-materi sebelumnya ya, karena ini sangat penting buat kalian.
Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.